mencapai puncak normal. Oleh sebab itu, di epikardium ventrikel kanan, hal ini menciptakan perbedaan repolarisasi transmural sehingga arus listrik berputar. Akibatnya, fibrilasi ventrikel ujung-ujungnya terjadi henti jantung. Hal ini bukan kegagalan membuka, tapi kegagalan menjaga terbuka cukup lama. Solusinya apa? Bisa dengan implantable cardioverter defibrillator, berupa satu-satunya terapi penyelamat nyawa. Dan sebisa mungkin hindari demam, alkohol, dan obat natrium channel blocker. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa durasi pembukaan kanal natrium itu sama pentingnya dengan kecepatan pembukaannya. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan pada keberanian memulai, tapi pada ketidakmampuan mempertahankan momentum. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kepenuhan aksi itu lahir bukan dari ledakan awal, tapi dari ketahanan selama fase kritis. Pesannya apa? Jadi, dalam hidup kita ada kalanya seperti dalam kanal natrium, kita jangan hanya fokus pada awal yang spektakuler. Pastikan juga kita bertahan cukup lama untuk menyelesaikan apa yang kita mulai, karena tidak ada potensial aksi yang utuh jika dipangkas di tengah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa penutupan kanal natrium adalah hasil interaksi antara pintu aktivasi dan pintu inaktivasi. Kedua, lonjakan permeabilitas natrium dalam keadaan fase depolarisasi cepat. Sebenarnya, bagaimana sih lonjakan permeabilitas natrium yang menyebabkan depolarisasi cepat itu? Jadi, ketika ambang batas tercapai yang berjumlah minus 55 mV, membran kita menjadi 600 kali lebih permeabel terhadap natrium dibandingkan kalium, sehingga menyebabkan aliran besar-besaran natrium masuk ke dalam sel yang membalik polaritas sel hingga mencapai nilai puncak yang berjumlah plus 30 mV. Kemudian, kenapa sih lonjakan permeabilitas natrium itu disebut pemicu utama fase depolarisasi cepat? Karena lonjakan ini menyebabkan depolarisasi dramatis dan cepat yang merupakan langkah utama dalam penciptaan potensial aksi. Lalu, apa sih hubungan antara ambang batas dan lonjakan permeabilitas natrium? Jadi, ambang batas minus 55 mV adalah titik kritis di mana cukup banyak kanal natrium yang terbuka untuk mencetuskan siklus umpan balik positif yang menyebabkan lonjakan permeabilitas natrium dan depolarisasi cepat. Jadi, bayangkan sebuah kereta api super cepat yang melaju tanpa hambatan. Nah, dalam tubuh kita, lonjakan permeabilitas natrium itu mirip dengan kereta ini yang menyebabkan depolarisasi cepat dan dramatis. Untuk ambang batasnya begini. Jadi, pada potensial ambang yang berjumlah minus 55 mV, cukup banyak